Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam bulan Dzulhijjah ada ibadah, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Orang yang melakukan haji itu akan mendapatkan keistimewaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yabsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak melakukan jima dan tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan ibadah haji, bahwa ibadah haji itu dapat menghapus semua dosa. Jadi dapat menghapus semua dosa orang yang menunaikan ibadah haji, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan kayaumin waladathu ummuhu, seperti seorang yang dilahirkan ibunya, jadi seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya dalam hal bersihnya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun demikian, keistimewaan ibadah haji yang bermacam-macam, ibadah haji bukan ibadah yang paling mulia. Tetap bukan termasuk ibadah yang paling mulia. Karena ibadah yang paling mulia adalah sholat, kemudian puasa. Jadi kita yang tidak bisa haji, yang tidak mampu untuk haji, tidak memenuhi syarat untuk haji, jangan kecil hati. Laksanakan sholat dengan istiqomah, laksanakan puasa dengan istiqomah, dengan betul-betul sholat dan dengan betul-betul puasa. Karena pekerjaan yang paling utama adalah sholat, kemudian puasa. Jadi ibadah haji yang dapat menghapus seluruh dosa, selain harus memenuhi kriteria hadis tentang mabrur, tentang kemabrurannya ibadah haji, secara khusus keistimewaan ini dapat diperoleh jika orang itu menunaikan ibadah haji. Contohnya yang pertama, mampu menahan diri untuk tidak melakukan jima atau hubungan suami istri selama dalam ihram haji.
Itu yang pertama. Jadi kalau di dalam melaksanakan ibadah haji mampu menahan diri untuk tidak melakukan jima, yakni tidak berhubungan suami istri selama dalam ihram haji, maka akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, mampu menahan diri untuk tidak melakukan kefasikan, yakni mampu menahan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau itu bisa kita laksanakan, maka jaminannya adalah raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Di dalam ibadah haji tidak lepas dengan sumber mata air yang berada di Masjidil Haram, yaitu air Zam-Zam, di mana di dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan niat peminumnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu mempunyai khasiat, dan khasiat itu sesuai dengan niat dari peminumnya. Seperti pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau berapa hari tidak makan sehingga terasa lapar. Dimana kalau di Timur Tengah itu makanan pokok itu susu, itu masuk makanan pokok. Karena sangat laparnya, beliau ambil air Zam-Zam, kemudian niat air Zam-Zam itu dijadikan makanan pokok. Jadi air Zam-Zam itu ketika diminum bukan air Zam-Zam lagi, tapi susu. Ditaruh air Zam-Zam lagi, diminum susu lagi. Kemudian karena tidak ada habis, ditinggal di Masjidil Haram, beliau tawaf. Diambil sama orang, dilihat air Zam-Zam, setelah diminum susu. Nah, itulah bukti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ma'u Zamzama lima syuribalah. Jadi air Zam-Zam itu air barokah. Apa maksudnya? Dengan sebab air Zam-Zam, Allah memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan orang yang menggunakannya. Orang yang minum air Zam-Zam yang tujuannya untuk kesembuhan penyakitnya, insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminum air Zam-Zam itu akan mendapatkan keberkahan hidup. Insya Allah akan diberi keberkahan hidup. Lupa tadi tidak bilang insya Allah. Jadi
air Zam-Zam, meminum air Zam-Zam itu akan mendapatkan keberkahan hidup insya Allah. Dan air Zam-Zam itu keluar dari sumur Zam-Zam, yang mana sumber Zam-Zam itu ada di Masjidil Haram, Mekah. Dan air Zam-Zam itu tidak pernah habis. Meskipun tidak pernah berhenti diambil, air Zam-Zam tidak akan pernah habis. Dan yang terakhir, air Zam-Zam itu sebenarnya air barokah yang pada awalnya dianugerahkan kepada Sayyidatina Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, dan barokah dari putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.